Ya silakan Rosid. Muslim ya bang ya? Malam Bang. Abang Muslim Malam, ya? Bang Edi. Muslim Bang. Muslim. Baik. Silakan bang. Betul atau tidak bang? Sebelum Muhammad menjadi nabi, istrinya hanya satu. Betul? Betul, betul. Setelah jadi nabi, istrinya nambah selusin. Betul? Jangan gelap-gelapan begitu, bang. Anda jangan begitulah. Ayo. Coba di tempat yang terang dulu, tempat yang terang. Ayo, silakan. Lokasi baru nih. Oke, ya, bang. Sebelum Muhammad menjadi nabi, sebelum dia bertahanus di Gua Hiro, istrinya hanya satu, setia kepada satu istri, yaitu Siti Khadijah. Betul? Betul, betul Bang. Oke. Setelah dia menjadi nabi, makasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Setelah dia menjadi nabi, istrinya nambah selusin. Betul? Memang begitu sih Bang. Memang begitu. Nah, bagaimana cara menjawab ini? A. Dijawab, B. Dipenjara. Silakan. Silakan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Yuk, silakan. Jadi dijawab aja Bang. Iya, bagaimana cara menjawabnya kalau begitu? Karena tidak bisa dijawab. Gimana cara jawabnya? Nah, makanya Bang, sebenarnya karena tidak bisa dijawab, maka harus dipenjarakan. Gitu. Tapi begini Bang, sebenarnya begini loh, sebenarnya ya. Mau dia nambah istrinya selusin, 2 lusin, tidak masalah Bang, nggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika itu dikait-kaitkan dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Ketika itu dikatakan meneruskan ajaran Tuhan Yesus, itu yang nggak boleh. Begitu loh. Tuhan sendiri, agama-agama sendiri, bikinlah sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan Kristen, dikait-kaitkan dengan Yesus gitu Bang. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh nih. Ini kan kerjaan kalian Bang. Nih, kelihatan ini Bang? Apa tulisannya? Kelihatan ini Bang? Bentar, pakai ini kelihatan? Juga nggak kelihatan. Nih, kelihatan ya? Ada seseorang, pakai ini di Malaysia nih Bang. Ya, ada seseorang. Tuh, kalau dari muka-mukanya sih bukan Arab dia, tapi dia harus berbaju Arab, ya kan? Nggak tahu kenapa kok harus berbaju Arab gitu loh. Heran. Itu dia orang dari Malaysia, ya. Nah, dia apa? Pakai apa namanya itu, baju-baju Arab. Padahal kalau dari wajah-wajahnya opa-opa Korea, ya kan? Nah, dia berkata apa tuh? I love Jesus because apa? Saya cinta Yesus karena saya Muslim. Nah, ini yang nggak boleh. Itu yang dikatakan mendulang apa? Mendulang apa di air keruh gitu. Jangan seperti itu ya. Atau seperti ini nih. Contoh, saya kasih contoh lagi nih. Banyak Bang, contohnya bukan cuma satu. Nih. Nah, lihat tuh, kelihatan. Membawa-bawa nama siapa? Siapa yang dibawa-bawa nama siapa? Tuhan Yesus Bang. Iya. Yang dibawa-bawa nama Yesus Bang. Itu yang tidak boleh Bang. Anda Muslim ya Muslim saja. Kenapa sih kalian harus membawa-bawa, menjual-jual nama Yesus untuk
membenarkan ajaran yang tadi itu, ya jangan begitu. Marilah kita beragama masing-masing. Begitu, Bang. Selama kalian membawa-bawa Yesus, menempel-nempelkan Yesus di situ, selama itu saya akan bersuara. Begitu. Terima kasih Kak Ani, makasih. Jadi Anda setuju nggak, Bang, kalau yang muslim-muslim itu, Bang, berhenti menempel-nempelkan Yesus untuk membenar-benarkan ajaran Muhammad? Setuju? Iya, kalau seperti itu aman negara kita, Bang. Masa nama Yesus dibawa-bawa membenarkan ajaran Muhammad? Gimana? Oke, Bang ya, seperti itu ya. Oke, baik, saya turunkan, Bang. Baik. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya. Lalu apalnya setelah jadi nabi, istrinya jadi tambah selusin. Urusannya adalah ketika kau tempel-tempelkan Tuhan Yesus kami kepadanya, itu loh urusannya. Urusannya ada di situ. Kau bilang-bilang bahwasanya Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Justru kamilah yang mengikuti ajaran Yesus. Fitnah yang nyata itu namanya. Jangan begitu ya, Si Dondi tidak berani dia menghadapi saya. Mana berani, dia beraninya ngomongin saya. Kalau ngadapin saya tidak berani. Gitu. Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Al-Fatih. Yuk, silakan Al-Fatih. Nyalakan kamera Anda. Ya, halo Al-Fatih. Ya, sebentar. Silakan. Yang mau bergabung silakan, ajukan saja permintaan naik. Kita diskusi yang baik. Jangan di sini kita jadikan ajang perpecahan, tetapi ajang mencari solusi. Begitu. Ya. Ya, Al-Fatih, Abang Muslim ya, Bang ya? Ya, Muslim. Oke, Anda tahu bahwasanya banyak oknum tapi banyak ya, dari pihak Muslim yang mengkait-kaitkan imannya itu dengan Kristen, bahkan mengklaim bahwa mereka lah yang meneruskan ajaran Yesus. Pernah dengar? Ya. Nah, makanya Bang, saya bilang itu salah, Bang. Nah, makanya saya katakan sebelum Muhammad jadi nabi, Bang, betul tidak istrinya satu? Ya. Setelah jadi nabi betul tidak nambah selusin? Ya. Nah, kalau ada orang ngomong begitu berarti itu bohong, fitnah, menista atau tidak? Ya, aslinya benar. Cuman begini, Bang. Kenapa dipenjarakan? Nah, silakan. Silakan. Enggak, begini saya luruskan ya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu istrinya banyak sesudah menjadi nabi, kan begitu kan? Ya, terus. Ya. Karena begini, Bang. Waktu itu kan ada perang nih antara perang Badar kalau nggak salah ya. Itu kan banyak orang-orang Muslim yang meninggal, dan berarti kan ada janda-janda itu yang sudah meninggal, yang ditinggalkan. Nah, itu ketimbang menghindari fitnah-fitnah orang lain, makanya sama Nabi Muhammad itu dinikahin, begitu, Bang. Baik, tapi itu hanyalah asumsi liar, Bang. Yang benar bukan begitu. Ini yang benar, Bang. Ya, Saya ya. balikin ya. Saya balikin ini Ya. saya. Anda boleh saja menjawab apapun, tapi ingat, Bang, jawaban Anda Ya. itu lebih merupakan jawaban yang ingin membela ketimbang jawaban yang sesuai dengan fakta. Baik. Kita lihat ya, Bang ya. Ini adalah sebuah hadis, kelihatan? Kelihatan? Ya. Oke, di dalam Sahih Bukhari 4414. Nih ya, Bang ya, ini Arabnya nih. Saya bukan mengada-ngada ya.
Ya, ya. Oke, saya bacakan di sini ya. Sahih Bukhari 4414 telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya dari Aisyah. Dari Aisyah nih. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seseorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Lalu apa kata Aisyah? Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi keinginan Muhammad, bang, kata Aisyah. Bukan seperti kata Anda, demi menjaga begini. Bukan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Nah, kata keinginan ini, bang, sebenarnya itu adalah hawa nafsu. Nih, bang, kelihatan ya? Nih, hawaika. Jadi itu menurut Aisyah itu adalah hawa, keinginan, nafsu. Begitu, bang. Nah, jangan dibilang karena begini janda. Wah, bukan. Itu namanya harapan-harapan kosong. Itu fakta. Tapi terlepas daripada itu, intinya, bang, bahwasanya statement yang mengatakan bahwa sebelum jadi nabi dia hanya istri satu, setelah jadi nabi istrinya dua selusin, itu adalah statement yang benar. Setuju ya? Ya. Baik, terima kasih, bang. Nah, kan pelanggaran lagi. Aduh. Ya, pelanggaran lagi. Pelanggaran lagi. Oke, bang, saya turunkan dulu ya, bang ya. Saya turunkan. Ya, saya turunkan, teman-teman. Ada satu nih, kita kena satu pelanggaran. Ya, tap layar dulu, teman-teman. Tap layar. Kencengin dulu tap layarnya, teman-teman, ya. Tap layar dulu. Ah, sudah hilang pelanggarannya. Oh, masih ada satu. Oke. Visibilitasnya masih hidup kok, visibilitas. Teman-teman sekalian, kalau kalian, ya Husni, silakan Husni, sambil saya mencari pesannya. Kan? Malam. Iya, selamat malam, silakan. Iya, Bang Edis. Gimana, Saudara Husni? Alhamdulillah sehat. Lihat, iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Masalah istri kayaknya ini. Iya, menurut Al-Quran jumlah istri yang dibatasi itu berapa? Kalau yang dibatasin mah, ya kita kan 4. Terus kenapa Muhammad istrinya lebih daripada 4? Hak. Hak, Bang Edis. Kan jumlah istri yang dibatasi 4. Nah, kenapa Muhammad lebih daripada 4? Contoh nih, saya kasih dengar ya. Saya udah ketemu nih videonya nih. Saya tadi nyari ini, sorry ya, agak terganggu. Dengerin. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini. Nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam di Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah.
Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja. Nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau Gelap tetap diri sah, saya. ceraikan yang satu, ceraikan yang satu, ceraikan. Nah, dengar nggak? Nih, contoh dengar lagi nih. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Sah. Yang penting 4 gitu loh. Jadi kalau mau misalnya nambah lagi boleh. Tambah yang lain lagi boleh. Yang penting batasnya 4. Caranya gimana? Ceraikan dulu. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Kalau menurut agama Islam Gimana? Apakah Anda mau melawan Abdul Somad? Betul. gini Bang Ade. Gimana? Kalau kita mau kawin lagi harus ke istri yang lain. Gimana? Kalau nggak direstui ya nggak bisa lah Bang Ade. Kalau kita Coba mau nikah dengarkan lagi nih. Dengarkan lagi ya, dengarkan saya, dengarkan. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah. Kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah. Sah, tiga-tiga itu sah. Sah. Kamu jangan mengada-ngada harus izin istri. Kamu melawan Rasul kamu. Kamu melawan Rasul. Gimana? Harus izin istri dulu, istri pertama. Kalau mau ke istri kedua, Ya udah kamu debat sama Abdul Somad aja sana. Apa saya debat sama kamu? Mendebat Abdul Somad gimana? Berani? berani. Berarti Abdul Somad menurutmu sesat? Ya bukan sesat. Katanya tadi berani. Sekarang bukan sesat. Nggak sesat. Tak itu namanya. Itu yang dikatakan Abdul Somad tadi apa? Sah, boleh, sah. Secara Ya, kalau menurut fikih saya, sah itu hukumnya. sah. Begitu. Menurut fikih, Betul. menurut kita nggak sah. Iya makanya kamu debat Abdul Somad sono. Betul. Ya kita debat. Kalau Gimana? live, kalau Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad live, saya debat nggak apa-apa. Yang ada kamu nanti dibuang, dilempar sama jamaahnya. Ngarang. Udahlah di bawah sana. Kurang berilmu kamu. Cari dulu wawasan dulu. Aduh. Heran dengan orang-orang. Ya, Metra Avan. Oh, Mas Romli, silakan. Ya, silakan. Mas Romli. Oke, sebentar Bang. Nyalakan kamera dulu, Mas Romli. Iya, sebentar Bang. Mana kameranya? Bantu Bang. Baik, saya bantu untuk menyalakan kamera ya dari sini ya. Tuh, silakan. Oke. Oke. Mas Romli, saya tanya dulu Mas Romli. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda bantah? Ini ya. Sebenarnya saya itu tidak begitu mengikuti untuk Bang Edis ini ya. Iya, pantesan Anda tadi bilang masih Islam kalau. Tapi sering saya lihat VT Abang. VT yang mana itu? Di mana ngelihatnya? Ada beberapa kali lewat gitu kan, sering-sering itu kok ini kayaknya narsis betul gitu. Oke, yang mana yang mau Abang bantah, Bang? Oke, bentar ya. Ini Abang pakai kopiah ya. Saya kira Muslim Bang.
Memang umat muslim ini sangat yang namanya dipengaruhi oleh pakaian. Bang, Tidak, bukan Begini. bukan Bang, masalah pakaian. Bang. bagaimana supaya dilihat orang muslim harus pakai pakaian tertentu. Bang, Islam itu Bang yang dilihat di dalam Al-Qur'an, tanda orang Islam itu bertakwa Bang, bukan pakaian. Ya, betul. Sungguh kalian ini adalah umat yang tersesat. Oke, betul. Di dalam Al-Quran, Bang, saya ini Bang, dengarkan dulu sedikit ya Bang ya. Saya ini adalah pakarnya Al-Quran. Mau diakui atau tidak oleh kalian Bang. Kalau kalian itu pakarnya membaca huruf Arab. Sedangkan saya Ya. pakarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Bang, tidak ada Bang bahwa tanda seorang muslim itu adalah pakai kopiah. Tanda seorang muslim pakai Ya, betul. sorban. Betul. Itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supaya Anda terlihat Betul, muslim? nggak ada. Pakailah baju koko, pakailah sorban, putar-putar. Ya. Adakah yang seperti Setuju, di dalam setuju. Quran? Tidak ada. Tanda Setuju, bahwa karena seorang memang- muslim itu adalah dia bertakwa. Dan ciri-ciri di mukanya apa? Ciri-ciri itu kan kalau bertakwa kan nggak kelihatan, betul? Iya, betul. Oke, namanya takwa itu kan barang yang bukan fisik bentuknya, betul? Mm-mm. Nah, tetapi di ciri-ciri fisiknya juga ada kelihatan tanda bahwa seseorang itu adalah pengikut Muhammad. Tandanya apa Anda tahu? Apa itu Bang? Jidat gosong. Itu. Untuk yang itu sih hanya sebagian ya Bang, tapi kalau di kami memang nggak harus seperti itu. Bang, Jidat itu tanda yang tertulis. Waduh, coba. Oke. Abang ada Al-Qur'an di situ? Nggak ada Bang, saya di luar Oke, Bang. saya Di dalam tunjukkan. ada anak kecil. Baik. Ada ciri fisik, ada ciri non fisik. Nah, kalau ciri non fisiknya tadi sudah saya kasih tahu ya, takwa ya. Nih, Ya. bentar. Saya kasih tunjuk, Bang. Sabar ya. Oh, Anda tidak tahu ya. Baik, saya kasih contoh Bang ya, tanda-tanda. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Oke, Kasih dulu, siap Bang. Oke, kelihatan Bang? Santai Ini nggak apa-apa ya Bang ya? apa? Santai ya Bang ya? Oke. Kelihatan ini? Mana dalilnya Bang? Iya. Ini adalah tanda bahwa seseorang itu pengikut Muhammad nih. Kelihatan? Lu. Baik, dalilnya di mana? Baik, saya kasih tunjuk dalilnya. Ada Bang. Edis TV kok ngomongnya fitnah? Tidak pernah. Baik, saya tunjukkan ya. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Apakah benar yang demikian itu adalah tanda-tanda orang beriman? Baik. Ini Quran bukan Bang? Kelihatan? Iya. Kita perbesar iya. ya. Kita perbesar ya. Boleh. Baik. Perhatikan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, pada wajah mereka tanpa apa Bang? Tanpa apa? Kelihatan? Iya. Tanda-tanda bekas sujud. Betul. Coba periksa jidat kalian. Apakah ada kelihatan tanda-tanda bekas sujud? Ada? Tidak ada. Mulus. Berarti Anda tidak beriman. Ya. Ada Bukan seperti itu dalilnya maksudnya. Bang. Betul. Bukan tanda. Coba perhatikan Bang. Tanda-tanda bekas sujud. Bukan berarti harus ada
Oke, Apa ya? sekarang saya tanya, apa Kiranya tanda bekas sujud itu? tergores hitam. Sebentar saya tanya, apa tanda bekas sujud? Ya kalau di kami, kalau memang orang yang benar-benar bertakwa, artinya orang-orang yang ahli sujud, yang Sebentar apa Bang, saya tanya, istilahnya, sering-sering- apa tanda bekas sujud di wajahnya? kalau orang ahli sujud biasanya pasti ada yang Iya memang iya, makanya saya bilang Bang, seperti jidat ini. gosok. Tapi kalau yang ditunjukkan di foto yang apa bulat-bulat sampai hitam kayak gitu, itu nggak ada Bang. Itu Loh, hanya oke, orang kalau yang begitu mengada-ngada. coba berikan kepada saya tanda bekas sujud di wajah Anda. Mana? Mana tanda bekas sujudnya? Tanda bekas sujud itu orangnya akan mulus Bang, seperti ini Bang. Justru bersinar. itu nggak pernah sujud. Di situ tidak ada tanda hitam kan Bang? Nggak ada tulisan akan Iya, tampak hitam tapi gitu kan ada tandanya kan? Ada tandanya, betul. Ya, orang Di wajah Anda ada pasti tandanya? tahu. Di wajah Anda ada tandanya nggak? Berat, saudara-saudara. Ya, itulah makanya saya bilang Bang, sulit ya. Kalau ada bekas tandanya, kalau orang sujud terus, kepalanya terus dibenturin terus ke sajadah itu Bang, pasti nanti ada bekas di situ, kapalan. Kalau digosok-gosok pasti ada bekas Bang. Tapi kalau nggak digosok, hanya cuma Loh, sekedar kalau sujud, artinya Kalau jeduk-jeduk terus Bang ke anu sajadah Bang, jeduk. Jeduk lagi jeduk lagi. Bayangin Nggak Bang, ada. sehari 5 kali ditambah berapa kali berapa rokaat itu, berapa kali sujud itu Bang? Satu kali sholat berapa kali sujud Bang? Berapa kali kepala kebentur ke sajadah? tergantung sholatnya lah. Iya, Kita dalam mau sehari, sholat dalam apanya sehari gitu. berapa kali kebentur? 5. Iya, Bang, 5 kan 5 kali sholat Bang, tapi kan sholat sujudnya kan Iya. berkali-kali. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan Bang Edis jadi ini ya nanti, artinya mu'alaf dan ngerasakan sujud itu seperti apa gitu. Berat ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Udah pantas loh Bang. Artinya Bagaimana? kopiah Abang itu itu Dengar. pakai kopiah udah cocok betul gitu. Betul. Dengar ya. Cocok jadi mu'alaf. Mas Romli, Ya. Mas Romli, Iya. bagaimana Anda menyuruh saya mengikuti yang seperti itu tadi? Apa yang Ya, mau dicontoh? Kecuali saya senang. Berarti itu kan dicontoh sama orang-orang yang senang mengkoleksi banyak perempuan. Setuju? Setuju nggak? Enggak setuju. Loh, gimana? Oke, sekarang saya tanya. Ya. Betul atau tidak, sebelum Muhammad menjadi nabi, istrinya cuma satu? Istrinya satu. Sebelum Siti jadi Khadijah. nabi, sebelum dapat Ya wahyu, betul. dia Siti istrinya cuma Khadijah. satu. Oke. Ya. Siti Setelah jadi Khadijah. nabi, istrinya selusin, betul? Ada khilaf sih, ada yang mengatakan 9, ada yang 11. 13. Enggak ada 11. Ya udah, iya itu kan selusin lah, 9. itu kurang lebih lah, selusin lah itu. Sama saja. Betul. Ya. Oke. Betul. Oke, berarti setelah jadi nabi nambah istrinya banyak, setuju? Sebentar dulu, jangan setuju-setuju. Gini, Gimana? jangan hanya cuman memandang dari segi karena banyak istrinya ya. Kalau menurut saya. Tapi kita harus melihat pada saat Nabi Muhammad itu ada diturunkan pada saat itu ya, diutus menjadi rasul. Pada saat itu kan wanita, kalau di dalam Al-Qur'an kan artinya tidak ada harga dirinya. Wanita itu tidak dihargai pada zaman itu.
Artinya ketika seseorang melahirkan Berarti seorang wanita, berarti Muhammad tidak menghargai wanita. bukan. Justru kedatangan Nabi Muhammad itulah wanita menjadi dihargain kan gitu. Berarti cara menghargainya adalah dengan cara menikahinya banyak-banyak. Ya meskipun banyak-banyak, tapi kan coba abang berpikir secara jernih. Masa iya seorang Nabi Muhammad yang begitu mulia di sisi Allah, atau ya belum kita, yang pasti beliau itu kan tampan. Dan Kok jadi lari Apa ya, lebih kemana-mana dari sih kita yang lah. dibahas ini? Bukan itu yang dibahas, Sebentar. Bang. Yang Iya, dibahas begini loh. jangan hanya cuman dipandang dari sisi Nabi Muhammad mengawini 9 atau 11 orang, tapi kita harus memandang pada saat itu kan wanita memang tidak ada harga dirinya. Itu kan Nabi Muhammad datangnya pada zaman jahiliyah. Artinya ketika seseorang melahirkan anak perempuan, di situ dianggap aib kan pada saat itu. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad, maka wanita itu menjadi berharga sampai sekarang. Seharusnya kita bersyukur loh menjadi umat Saya Nabi Muhammad. saya tidak mengerti dengan penjelasan Anda ini. Saya malah pusing ini. Gini loh. Iya. Dengarkan Begini dulu. maksudnya Bang Edis. Gini. Jangan cuma memandang karena Nabi Muhammad punya. Apa tujuan Muhammad menikahi atau mengawini banyak perempuan? Iya. Kalau menurut saya sih, Jangan menurut Anda, nggak boleh menurut Anda. Menurut istri-istrinya Muhammad apa? tapi kan mereka di situ kan, kalau di dalam Al-Quran yang penting berlaku adil. Bukan itu, Bang. Untuk Menurut istrinya Muhammad, apa tujuan daripada Muhammad menikahi atau mempunyai banyak istri, banyak perempuan? Mengangkat derajat pada para wanita. Salah. Salahnya di mana? Ayo, salahnya di mana? Baik, di dalam, sayangnya Anda nggak bisa buka HP satu lagi di situ ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, istrinya Muhammad berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Coba lihat. Baik, saya lihat. tampilkan. Waduh, kita harus nampilkan lagi dan lagi nih ya teman-teman. Sabar ya teman-teman ya, karena kita harus satu-satu nih teman-teman. Sebentar ya Bang ya, saya kasih tunjuk sama Anda nih. Baik, Bukhari 4414 ya. Saya balikan dulu kamera saya nih kepada Anda. Bukhari 4414. Saya balikin ya Bang ya. Oke. Kelihatan Bang sekarang? Oke. Oke. Bagaimana kalau Anda yang baca? Kalau saya yang baca nanti saya terus yang ngerti isinya. Oke, sebentar. Oke, silakan. Mau dibaca Arabnya atau artinya? Nggak nampak Bang, nggak nampak. Bentar Bang. Kelihatan? Kelihatan? Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh dan Sebentar, Bukhari 44 ini Abu Daud. Sebentar nih, Bukhari 4414. Kelihatan? Apa kata Aisyah? terlalu Saya Aisyah berkata, apa katanya? Oh, jangan diambil dari situnya Bang. Coba dilihat itu untuk apa? Konteks. Oh deh, Hadisnya oke itu lah, untuk Anda yang apa? baca, Anda yang baca. Ini coba Anda yang baca, Oke, silakan. bentar. Nggak nampak Bang, nggak nampak. Oke, ini kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita menyerahkan dirinya terus, maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, abang aja lah yang baca abang, coba. Baik, saya bacakan saja ya. Saya bacakan nih. Jadi suatu saat ya, Aisyah itu merasa cemburu. Nih saya bacakan ya.
telah menceritakan kepada kami ini, Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Apa yang dimaksud menyerahkan diri? Tahu nggak menyerahkan diri ini? Terus menyerahkan dirinya terus. Nah, apakah pantas seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi Muhammad tuh boleh menggauli siapa yang dikehendaki. Betul? Bukan itu Tuh. bukan. Ini loh ayatnya ini loh. Kamu boleh pula Coba menggauli ulang. siapa yang kamu kehendaki. Ini loh, kelihatan gak? Terus lanjut. Bener nggak dia boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki? Iya. Terus. Iya, itulah nabimu. Gimana? Sebentar, konteks ayat yang diturunkan itu untuk apa dulu? Kita lihat Konteksnya lanjut lagi. kata Aisyah untuk memenuhi keinginannya Muhammad. Ini loh. Robmu, aku tidak pernah melihat, bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana? Salah itu bang, konteksnya dalam yang ayat yang diturunkan ketika itu boleh ditangguhkan dan boleh digauli, itu masalah rujuk itu bang. Coba ayat, coba lihat abang. Boleh ditangguhkan Itu masalah rujuk. misalkan Aduh, umat muslim berat. itu kalau dalam Islam itu masalah rujuk itu bang, bukan masalah Sulit, saudara-saudara. masalah itu. Ya sudahlah Mas Romli, intinya yang mau saya bilang begini Mas Romli, kalau kita sudah tidak ada kejujuran dalam diskusi, kita nanti akan muter-muter terus saja di situ. Tidak, ketika itu yang ketika abang katakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat itu boleh digauli istrinya dan boleh ditangguhkan, itu masalah rujuk itu. Bang, masalah itu rujuk. Kalau misalkan perkara talak. mengenai perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad, Bang. Bukan soal istri-istrinya. Contohnya gini, contoh. Datang seorang perempuan. Wahai Muhammad, saya menyerahkan diri kepada Anda. Begitu, lalu Aisyah itu cemburu. Pantas nggak wanita kayak begitu menyerahkan diri kepadamu? Iya, Itu. yang konteks dalam menyerahkan diri itu ketika coba di situ kan ada ayat yang diturunkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran kan gitu, ya kan? Iya, diturunkanlah ayat, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Bahkan kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu cerai. Tidak ada dosa bagimu. Iya, Makanya itulah kata yang dimaksud Aisyah, dengan- makanya Aisyah ngomong, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali dia sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Nah, itu. Nah, itu konteksnya bukan untuk nafsu, bukan nafsu lelaki terhadap wanita, tapi itu rujuk bang. Dalam Islam kalau misalkan Aisyah bercerai yang boleh sudah ditangguhkan. ngomong, Anda yang ngelawan. Yang ngomong itu Aisyah, istrinya dia sendiri. Iya, konteksnya salah. Abang itu mengambil masuk ditujukan untuk memojokkan gitu, memojokkan hawa nafsu. Saya gitu tidak kan. Sebenarnya memojokkan, Bang. di Saya situ ini kan hanya untuk mengatakan rujuk. yang fakta-fakta. Ngeles saja dia, teman-teman. Ya sudahlah, Bang Romli, gini. bukan ngeles. Gini, Anda ini terlalu besar hawa nafsu ingin membantah, tetapi terlalu kecil hawa nafsu untuk belajar. Jadi, saya sarankan kepada Anda, belajar dulu baru naik lagi ke sini ya. Setuju? Oke, terima kasih. Baik, Mudah-mudahan sama-sama. abang, iya bang ya. Cocok abang pakai peci. Semoga Anda bertaubat dan mengikuti kebenaran ya. Saya turunkan. Mudah-mudahan abang diberikan jalan kebenaran.
Iya, Anda yang masih minta-minta ditunjukkan jalan kebenaran kok malah mudah-mudahan saya. Gimana sih? Heran ya. Oke nih, Aisyah udah datang nih. Aisyah, dia sudah muncul nih. Silakan Aisyah. Udah waras belum jadi? Masih gila kau, Kudis? Apa Bundo? Kenapa kau bilang saya masih gila? Yang gila itu adalah orang-orang yang menyembah mayat dalam kubur. Masih ribut juga kau, Dis. Gak Ya berhenti, silakan. Dis. Apa Bundo? Apa lagi, Apa Bundo? Dis? Begini apa Bundo? Coba saya mau tanya dulu sama kamu apa Bundo. Saya terusik ini dengan satu statementmu nih. Kenapa kau bilang saya masih gila? Seharusnya pertanyaan itu kau tanyakan kepada dirimu sendiri loh. Aduh, Kudis. Kau ini kan ribut aja sekarang nih. Gak ada main-damainya hidupmu ini. Nggak pusing kau, Kudis. Yang ribut itu kalian gimana? Gak ada ribut. Siapa yang ribut? Saya tanya, siapa yang ribut? Barusan saya Siapa yang kemarin saya dikirimin video-video. Setiap bulan Ramadan selalu saja ada kalian-kalian yang ribut. Baru saja Gak terjadi ada kami tuh ribut. ada. Yang ribut kan kau sekarangnya. Muter balik fakta aja. Barusan saya dikirimin video, ada seseorang lagi makan. Nah, waktu lagi makan digebukin katanya sama orang. Tuh. Itu kalian. Betul. Biarin aja lah dia. Hai, Ngapain tuh. perlu pusing kita? Memang kalian ini dari dulu penuh kekerasan karena sudah diwariskan sejak zaman itu. Nabi yang di kuburan. Kudis. Kamu pikir yang saya katakan itu bukan fakta? Apanya? Yang Ya, memukul kepala anak iya, laki-laki tidur sana. belakang tuh. Ya, tidur sana. Apanya lagi katanya? Ya silakan. Nah, saya mau kasih naik diskusi sama orang yang agak waras dikit lah. Ya. Gini teman-teman, saya itu teman-teman udah capek loh diskusi dengan orang-orang awam. Capek saya. Setiap naik diajak ngobrol nggak nyambung, IQ-nya 78 gitu. Saya pengen diskusi itu sama orang yang agak sedikit warasan lah. Kalau kita cari dari mereka yang waras tuh susah. Seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Jadi kita cari yang nah kalau gini kan enak kan, gini loh diskusi. Bang, saya mau tanya dulu, abang ini muslim? Sudah sering nonton channel Edis TV? Sudah sering nonton channel Edis TV? Oh, sering banget. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa gimana ya Bang ya? Kenapa di Kristen itu Yesus itu dituhankan? Berarti Anda nggak pernah nonton Edis TV? Bohong Anda. Kan saya nanya Bang. Nanya. Iya, kalau Anda nonton Edis TV tapi pertanyaan Anda itu berarti Anda dusta. Karena itu pertanyaan yang sudah basi dan sudah dijawab 1000 kali. 1001 kali itu udah dijawab. Oh, begitu ya Bang ya? Iya. Gimana Anda mau bertanya pertanyaan yang sudah sering dibahas di sini? Harusnya harusnya itu saya tanya balik kepada Anda. Kenapa Anda Kenapa Anda menuhankan Muhammad itu seharusnya? Kenapa bisa begitu Bang? Ya itu harusnya kau jawab. Gimana? Loh, karena Muhammad itu nabi terakhir Bang, yang tidak diakui sama Tuhannya Abang, pengikutnya Abang. Iya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau minta-minta kepadanya? Ya Rasul, ya Rasul, betul? Enggak lah. Enggak ngaku, bukan enggak.
Coba gimana? Gimana kalau Anda bersolawat? Kalau Anda bersolawat gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus. Terus. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Oh, terus. Simpel aja, enggak usah Ya, panjang-panjang. kalian beranu nggak? Bernyanyi nggak? Ya Rasulullah, ya Rasul, ya. Gitu, betul nggak? Betul nggak? Loh, Jangan bohong, betul. enggak lah. Kenapa bohong? Ini bulan Ramadan, Bang. Oke, Nggak mau boleh saya bohong. tunjukin video kalian rame-rame begitu. Nyanyi-nyanyi ya Rasulullah ya Rasul Habibullah gitu. Mau saya tunjukin. Tapi kan Bang, hakikatnya tetap Bang, semua agama itu baik. Kenapa Bang bisa? Malah lari semua agama baik. Kita bukan membahas mengenai semua agama baik. Kita sedang membahas mengenai betul tidak kalian melakukan hal seperti itu. Kok kamu lompat? Ini Enggak, Bang, gimana karena di setiap diskusi kita ini? Surat ini Bang, ada yang disebut namanya Rizky, Nur Muhammad. Rizky. Ya, Rizky. Bang. Ya. Kita ini kan tadi berangkat dari pertanyaanmu. Kenapa kamu menuhankan Yesus, betul? Betul. Oke, nah makanya sebenarnya kalau kamu betul-betul sering nonton channel saya, harusnya pertanyaan itu dibalik. Kenapa kamu menuhankan Muhammad? Abang itu menjelaskan sinyalnya, berarti sudah tidak ada Sinyal. izin dari Yesus. Gimana Abang nih? Dijelaskan sinyalnya engineer, maksudnya gimana? Ini orang ini. Ya di bawah dulu sana. Ya tidur di bawah sana. Mau dijelaskan nggak ada sinyal dari, maksudnya apa sih? Yang menjadi di sini tuh ya, yang menjadi di standar ganda itu adalah kalian itu tidak mau mengakui perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, bahkan di jalan-jalan raya. Bukankah di jalan-jalan raya, kalau misalnya kalian lagi ada acara, kalian begitu solawatan, lalu bernyanyi-nyanyi ya Rasulullah, ya Habibullah, kan begitu-begitu kan? Kalian saja memanggil-manggil Muhammad. Terus kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan. Kau manggil-manggil Muhammad, enggak. Gimana? Gimana sih? Janganlah kita ini berstandar ganda. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Ridwan, ya silakan Ridwan. Halo. Ya, selamat malam saudara Ridwan. Malam Bang. Ya, Bang Ridwan Muslim ya Bang ya. Iya. Nah, kalau Muslim langsung datang nyalakan kamera gini, langsung begitu kan enak. Nah, silakan Bang. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas Bang? Sebenarnya sudah selesai, cuman kenapa kalian nggak sadar-sadar kalau kalian ini menuhankan mayat dalam kuburan? Bang, itu kipas dimatikan dulu Bang, karena kena kipas itu mikrofon kita. Nah, ya silakan. Nggak, saya mau tanya sama Abang nih Bang, ini patok kecerdasan orang tuh menurut Abang apa gitu? Kok semua orang Abang anggap tuh nggak cerdas, IQ 78, maksudnya bagaimana? Ya karena kalian telat mikir, menuhankan aja nggak ngerti-ngerti apa, gimana? Emang menuhankan itu apa?
Iya, paham. Coba jelasin dulu apa menuhankan itu. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi mereka menuhankan hawa nafsu. Apa menuhankan itu? Berarti berangkat dari ayat itu. Ya menuhankan maksudnya dia itu terlalu menggebu-gebu gitu kan, terlalu menyembah-nyembah gitu ya kan. Menyembah hawa nafsunya. Iya. Maksudnya ya hawa terlalu nafsu. bukan terlalu menyembah. Hawa Bukan. nafsuku gitu gimana? Katanya menyembah-nyembah gimana Iya. maksudnya? Makanya kita debat gitu, kusir Bang. Maunya terus. ini turutin. Kita jadi debat kusir terus masalahnya gara-gara kau nggak ngerti menuhankan itu apa. Kau menuhankan tapi menuhankan nggak ngerti apa. Apa menuhankan itu coba? Ya menuhankan kita menuruti semua, ikutin jejak-jejaknya kan. Oke, menuruti jejak-jejaknya. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Aduh, kalau begini bisa bangga ngomong. Aduh. Jawab singkat. Kau perbuatkah itu kepada Muhammad? Ntar saya kena masalah lagi kalau saya jawab begini. Masalah. Susah. Banyak dengar banyak orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tiap hari saya lihat debat kusir tidak berujung karena yang debat dua-duanya pengak. Tiap hari membahas menuhankan, tidak ngerti menuhankan itu apa. Suruh diem dulu itu. Yang anu itu coba disuruh diem, berani nggak? Janganlah Bang, aduh, digebukin ntar. Bilang kenapa harus pakai itu, pakai apa speaker? Kenapa? Ya biar keras sekali suaranya. Biar ganggu tetangga yang lagi sakit gigi gitu. Iya Ridwan, gini Ridwan, mari kita ini saling mengerti satu sama lain gitu loh. Tiap hari capek kalian ngomong menuhankan manusia, jangan kau tuhankan manusia, sementara kalian ini pelaku utamanya. Marilah kita sama-sama bersepakat. Biarlah kami menuhankan Yesus kami dan biarlah kalian menuhankan Muhammad kalian. Udah beres kan? Clear urusan kita kan? Ya. Iya. Betul itu, betul. Kau tuhankan Muhammadmu, kami tuhankan Yesus kami. Udah, selesai urusan. Mari kita hidup ngurusin urusan kita masing-masing. Begitu, itu baru ya. Betul Bang, betul Bang. Oke, jadi saya pengen mengatakan sesuatu kepada kamu Ridwan. Kalau kamu kan merasa bahwasanya agama kalian itu kan boleh berdakwah, betul nggak? Menurut versi kalian menuntun mengajak seseorang memeluk ajaran yang benar, betul? Betul. Nah, itu boleh nggak dilakukan juga oleh pihak dari Kristen? Seharusnya kalau menurut saya sih Bang, sah-sah aja sih Bang. Seharusnya. Iya, sah-sah saja. Nah, saya mengajak kamu supaya jangan menuhankan orang mati dalam kuburan. Ya, seperti itu. Oke, cuman karena kalau subuh berisik. Kalau dibilang menuhankan ya pasti selalu menolak Bang. Iya, karena dia nggak ngerti menuhankan itu apa. Ya, gitu. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Bukan. Iya, apakah menuhankan Muhammad berarti menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? Bukan. Apakah menuhankan Bapa di surga artinya menganggap dia pencipta langit dan bumi? Bukan. Menuhankan itu artinya membuat dia memerintah, membuat dia berkuasa atasmu, mengontrol dirimu. Itu maksudnya menuhankan. Itu definisi menuhankan yang ada dalam Alkitab maupun Al-Quran. Cuman banyak orang awam pada bengak masal gitu.
Itu yang terus-menerus saya utarakan di sini. Cuman banyak orang belum waras-waras begitu, termasuk Bom-Bom dan Rudi Iskariot. Coba tanya sama Bom-Bom sama Rudi Iskariot apa menuhankan? Nggak tahu dia itu, nggak ngerti. Oke, gitu saja ya. Oke? Oke bang. Oke, baik. Terima kasih saya turunkan. Sebenarnya ini memang suatu persoalan yang menjadi dasar perdebatan, teman-teman. Kamu itu bisa loh kamu disebut menuhankan menuhankan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Iya. Bahkan ada ayatnya itu tertulis, mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Ada. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan mereka. Begitu. Apakah menuhankan hawa nafsu itu berarti seperti itu? Berarti hawa nafsu adalah pencipta langit dan bumi. Beda. Oke, kita kasih naik ada. Semoga kalian membawa isu yang lain ya, karena itu isu yang sudah basi, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sabar. Basori, ini pasien lah. Basori. Ya, selamat malam Basori. Selamat malam. Enggak. Oke, silakan Basori. Anda tidak taraweh ini? Sudah selesai. Sudah selesai taraweh. Baik, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya. Kalau masalah sebenarnya konsep masalah Rob, masalah Tuhan itu sebenarnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak terdapat bahwasanya Muhammad itu Rob. Intinya seperti itu. Jadi oke, sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Ada nggak tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu Rob? Ada. Siapa manusia yang Rob itu? Ya kadang Fir'aun itu juga. Muhammad manusia nggak? Fir'aun itu manusia. Muhammad manusia nggak? Muhammad, iya manusia. Iya, berarti ada, walaupun secara tidak langsung. Ya, tapi kan gimana sih? Yang saya tanyakan itu ayat yang menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu Rob, itu tidak ada. Itu fik. Iya sama, tidak ada juga di situ, disebut bahwa Basori itu berdosa, nggak ada. Coba, ada nggak? Sebentar, tenang. Ada nggak dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Basori restorator itu seorang beriman? Ada nggak? Ya tidak ada. Iya berarti Anda bukan orang beriman kalau gitu. Ya enggak gitu logikanya, Des. Loh, gimana sih? Yesus Anda itu jelas dikatakan Tuhan gitu di kitab Anda gitu loh. Iya kan? Iya, di dalam terjemahan seperti itu. Seperti itu. Di dalam Al-Quran pun ada juga manusia yang disebut sebagai Rob, sebagai Tuhan. Bahkan hawa nafsu ketika apa? Hawa nafsu dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai menuhankan hawa nafsu juga gitu loh. Iya, seperti kalian menuhankan Muhammad itu. Gimana? Gimana, Dis? Lainnya di mana? Ya gitu, Dis. Coba kita ngobrol gini, Basori. Coba kita ngobrol yang bagus dulu ya, Basori. Gini. Ya, betul. Menurut Al-Quran ada seseorang yang menuhankan hawa nafsu. Ada nggak? Ya. Ada nggak seseorang yang menuhankan ulama mereka? Ada nggak? Ada. Betul. Ada. Kok bisa disebut menuhankan ulama? Apakah mereka menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Nah, terus kenapa kok disebut menuhankan? Padahal dia tidak menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi.
ya terlalu mempercayakan, terlalu terpaut, terlalu pikirannya percaya betul kepada ulama tersebut. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Gimana? Itu memang kalian nggak seperti itu kepada Muhammad? Apa yang kita lakukan itu? Saya tanya dulu, kalian seperti itu nggak kepada Muhammad? Saya tak bicara masalah ayat. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ya mutar-mutar lagi kan. Kalian seperti itu tidak kepada Muhammad? Jawab dulu. Iya, tetapi iya berarti menuhankan udah. Kalian menuhankan seorang manusia namanya Muhammad. Gimana? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah termaktub di situ, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kamu. Konsepnya seperti itu. Iya, artinya kalian disuruh menuhankan Muhammad. Betul. Lain Allah. Tuh kan. Susah ini standar ganda terus kalian ini ya. Contoh, Mbak Sori, nih saya kasih contoh. Misalnya kamu ketemu dengan seseorang bernama Udin. Oke? Terus kamu ini kalau bertemu dengan Udin, hukumnya adalah kamu tidak boleh membantah Udin. Udin suruh kamu, Basori serahkan istrimu kepadaku. Siap, laksanakan. Basori, kamu harus berangkat sana berperang. Siap. Pokoknya apapun kata dia, kau tidak boleh bantah. Kau suruh lompat ke jurang, baik, siap, saya lompat ke jurang. Menurut kamu, itu termasuk kategori menuhankan orang itu enggak? Kamu sudah menuhankan orang itu enggak? Kalau Muhammad itu kita tauladani, kita bukan lari ke Muhammad lagi. Udah di bawah sana. Tidurlah Bang Sori di bawah sana. Memang kalau udah ngomong gini udah nggak waras lagi mereka. Ayo silakan, coba diskusi yang baik lah. Kenapa seseorang disebut menuhankan hawa nafsunya oleh Al-Quran? Karena orang tersebut membuat dirinya itu dikuasai penuh oleh hawa nafsunya tersebut. Jadi kalau kamu berlaku seperti itu kepada seorang manusia, maka kamu juga disebut menuhankan manusia tersebut. Ya, contoh, kamu membuat dirimu takluk tunduk mengikuti apapun kata syaitan, maka syaitan itu menjadi Tuhanmu. Kamu menuhankan setan itu dengan cara apa? Dengan cara membuat dirimu takluk kepadanya. Begitu. Itulah yang dimaksud menuhankan menurut Al-Quran maupun Bible. Sama. Begitu. Menuhankan itu bukan menganggap dia itu adalah begini, jenis makhluk tertentu, tidak makan, tidak. Bukan itu menuhankan, peang. Kalau kamu menuhankan iblis, bukan berarti kamu menganggap iblis itu adalah pencipta langit dan bumi, tidak. Ya. Kalau kamu menuhankan seorang ulama, bukan berarti kamu menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi, bukan. Tetapi kau buat dirimu dikuasai dan dikendalikan olehnya. Nah, makanya dengerin tausiah di TV, kau dengerin Mama Dedeh terus. Ya, silakan. Kalau kau tausiahnya dengerin Mama Dedeh, nanti yang kau bahas nanti masalah wudu. Nah, wudu begini caranya. Ambil air wudu, sedot 3 kali. Nah, caranya begini, harus miring begini. Itu kalau kau tonton Mama Dedeh itu. Ya, ayo silakan. Yang berilmu silakan naik kemari. Sudah waktunya kita ini ada peningkatan dalam diskusi. Islam ya. Bang, saya ini tidak pernah menghina agama apapun, Bang. Saya hanya mengungkapkan apa yang dipercayai atau tertulis di dalam literasi Islam itu sendiri.
Coba bang, kalau ada saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak ada tertulis di situ, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang loh. Coba bang, selama Anda mendengar sedikit, coba selama Anda mendengar saya membuka siaran seperti ini, coba sebutkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Memang cara Anda tidak fitnah, tapi selalu yang terbuka, cara yang terbuka yang tersebut kepada pihak orang Islam itu. Jadi itu makanya, karena saya selalu nonton juga masalah cara orang wudu. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan. Bukan. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan satu fitnah saya. Iya, karena caranya kan seperti itu, tapi kan caranya yang menyebut lupa itu saya dengan orang ini, ternyata orang ini yang kemarin itu. Bang, dulu pernah sekolah. Ya. Pernah sekolah dulu. Saya jujur ya, saya tidak suka bohong saya. Saya memang tidak pernah sekolah, tapi kalau masalah ayat-ayat yang dalam Quran itu adalah. Sebentar bang, saya tanya, abang asal dari daerah mana bang? Sebentar bang, saya tanya dulu, abang asal dari daerah mana? Dari NTB. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke, abang di rumah komunikasi pakai bahasa apa? Ya kalau saya bahasa di sini beda lah, bagus kita bahasa Indonesia aja lah. Ini abang jarang ini pakai bahasa Indonesia ini. Ya maksudnya kenapa jarang? Ya ngomong bahasa Indonesia saja belepotan Anda ini, seperti orang luar negeri. Anda ini seperti orang luar negeri, bahasa Indonesia saja seperti nggak lurus. Nah itu makanya kalau ada dibilang kita selalu membantah hal yang kesalahan orang yang tidak ada, Anda selalu cari. Itu makanya biarpun bagaimana bentuknya itu orang, kalau memang Anda mau kasih lurus untuk kebenaran Anda, ya kasih lurus saja, itu aja. Justru Anda datang ke sini mengatakan saya katanya memfitnah agama Islam. Coba tunjukkan satu contoh yang Anda maksudkan itu. Silakan. Ya kan Anda sendiri selalu mengatakan karena kohina kan karena Anda keluar dari Islam toh. Ya itu masalahnya itu. Masa Anda coba dibawa dulu sana. Ini nggak nyambung apa yang diomongin, ditanya apa. Yang dijawab apa. Lagian begini ya, apa sih definisi memfitnah? Definisi memfitnah itu apa? Memfitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Baru-baru saja ada seorang asal Aceh. Dia murtad meninggalkan agama lamanya. Dia bilang, waktu M belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Loh, itu memang benar yang dibilang dia itu benar. Gimana? Coba sekarang saya tanya sama kalian. Betul tidak waktu M menjadi nabi, istrinya dia hanya satu saja? Siapa? Yaitu Siti. Bentar, saya decline dulu nih, ada orang yang saya matikan dulu karena banyak orang ngajak PK-PK. Waktu si M jadi nabi, belum jadi nabi, istrinya hanya satu saja, yaitu Siti Khadijah. Betul? Betul. Setelah dia jadi nabi, istrinya nambah banyak. Nah, fitnahnya di mana? Selalu seperti biasa, ditangkap katanya polisi. Beda ceritanya dengan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah, ya, contoh ada seseorang namanya Fulan, jadi mualaf dari Kristen katanya.
terus membahas agama Kristen. Setelah dia jadi Islam, dia bahas agama Kristen. Oh, itu namanya dakwah, itu syiar agama. Tidak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Memang begitu keadaannya, apa bagaimana? Teman-teman, tapi percayalah, saya bilang ya, ini saya kasih tahu sama kalian. Orang-orang sekarang, netizen sekarang, itu tidak bisa lagi namanya dikekang-kekang seperti itu. Meronta loh itu. Jiwa apa namanya, netizen ya, jamaah Hadis TV baik yang muslim ya, itu banyak yang meronta. Ya kenapa agama saya begini ya? Banyak loh. Ya, selamat malam Jailani, muslim ya? Halo Mas Bro. Ya, muslim Bang. Muslim 100% Mas Bro. Ya, silakan, nyalakan. Persen bukan persen, bukan persen. Persen. Persen, bukan persen. Oh, persen. Mas Bro. Oke, Jailani, saya tanya dulu, muslim ya? Oke. Betul tidak Muhammad waktu belum, tenang Bang. Betul nggak? Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya cuma satu. Setuju? Enggak, saya enggak membahas masalah itu Mas Bro. Tenang dulu, tenang. Betul atau salah, waktu Muhammad belum jadi nabi, belum dapat wahyu, istrinya cuma satu. Betul? Mas Bro, Islam atau Kristen Mas Bro? Gua pakai kopiah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda tidak mau menjawab saya? Tenang. Jalani, dengarkan saya. Betul atau tidak, sebelum inilah saya bilang, menjawab tidak bisa. Lapor polisi juaranya. Siki-siki lapor. Siki-siki lapor. Dengar dulu. Betul atau tidak, sebelum Muhammad menjadi seorang nabi, menerima wahyu bertahanus di Gua Hira, istrinya cuman satu, betul? Ngapa nggak pakai dasi aja? Jangan pakai simbol-simbol. Saudara, berat ini saudara. Jalani, sebentar. Jalani, sebentar. Saya tanya sama kamu. Ini kopiah, sebentar, tenang. Ini kopiah, sebentar. Ini kopiah beli pakai duit siapa? Simbol-simbol Islam itu jangan dipakai. Simbol Islam. Sebentar, saya tanya kepada kamu. Sejak kapan, sebentar, tenang. Sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Pakai dasi aja seperti pendeta-pendeta di gereja itu pakai dasi. Tenang, sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Sejak kapan? Loh. Iya, memang orang-orang Islam itu kan pakaiannya kopiah. Bukan mana? Salah Anda. Kopiah, baik. Saya kasih asal usul kopiah ya. Saya kasih kamu tunjuk asal usul kopiah. Oten ini sering mengambil simbol-simbol Islam, berat. Mengambil simbol-simbol Anda. Tidak. Asal usul kopiah. Simbolnya sendiri. Anda ini bertanya kepada saya mengenai kopiah. Kamu ini Mas Bro. Dikira ini Islam. Sebentar nih. Asal usul kopiah nih. Asal usul kopiah atau peci berasal dari kata Arab al-kufiyah yang merujuk kepada Kufah, Irak, yang berakar dari tradisi penutup kepala Timur Tengah yang diadopsi nih dia. Diadopsi oleh umat Islam. Simbol Islam di situ. Banyak kopiah itu asalnya dari Kufah itu. Sebelum Islam udah ada.
Lagian begini. Lagian kopiah ini dikasih teman saya, beli pakai duit dia, bukan pakai duit, masa nggak boleh saya pakai? Ya udah, gini. Intinya begini ya. Baik, intinya begini. Begini, tenang. Tenang gini. Kau bikin besok laporan, tenang. Gini, tenang. Bikin laporan, berani nggak? Lapor Edis pakai kopiah gitu. Coba lapor polisi. Ya, lapor polisi. Laporannya apa? Laporannya karena tindakan kriminal pakai kopiah gitu ya. Setuju? Berani nggak? Saya tantang, berani nggak? Berani nggak saya tantang bikin laporan ke polisi? Laporannya begini. Lapor. Kenapa? Karena Oten pakai kopiah gitu. Berani? Berani bikin laporan begitu? Berani? Cuma ini. Ya tidur kau di bawah sana. Disuruh bikin laporan kau tidak berani. Kenapa sih? Masa saya nggak boleh pakai kopiah? Coba hukum mana yang melarang pakai kopiah? Tidak ada, belum ada. Saya sudah baca KUHP yang baru, sudah saya baca itu dari A sampai Z, sudah saya baca. Walaupun belum kelar, maksudnya dalam perjalanan. Kalau KUHP yang lama sudah saya baca dari A sampai Z. Tidak ada di situ dikatakan barang siapa seorang agama A memakai atribut agama B maka tindak pidana. Ada-ada saja Anda itu. Nggak ada, saudara-saudara, tidak ada. Lagi pula tidak ada yang mengatakan gara-gara sering dipakai oleh orang Islam berarti jadi atribut orang Islam. Ya tidak. Anda tahu itu kubah masjid itu? Itu bukan asalnya bukan dari orang Islam itu, kubah itu. Lalu kau klaim itu budaya Islam itu. Gimana Anda ini? Ayo, ketimbang kita membahas hal-hal yang demikian, mari kita bahas esensinya saja. Esensinya itu loh, tutup kepala Timur Tengah di Kufi yang diadopsi. Tahukah kalian diadopsi? Diambil. Kau dapatnya dari bukan. Nah, terus lihat lagi. Sejarah awal penggunaan tutup kepala seperti peci sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW ya, sebagai bagian dari pakaian dan budaya. Perkembangan di Nusantara, kopiah dikenal juga sebagai songkok. Penggunaannya di wilayah Melayu atau Indonesia dipengaruhi oleh Turki dan dari India dan kemudian dimodifikasi menjadi bentuk beludru hitam yang umum saat ini. Tuh, kelihatan? Nah, sekarang bukan cuman itu nih, biar kalian tahu. Ya. Asal usul kubah. Nah. Bentar. Asal usul kubah masjid nih, biar kalian lihat nih. Ini kubah masjid ini bukan punya kalian juga ini. Kubah masjid berasal dari arsitektur Romawi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi jangan kalian bilang kubah-kubah ini itu datangnya dari agama Islam. Tidak. Sekarang kau bilang itu kubah dari muslim. Bukan bro. Nih loh, kelihatan kan? Nih. Sejarah kubah masjid ternyata bukan peninggalan budaya Islam. Jadi marilah kita berdiskusi yuk. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan sikit-sikit lapor. Hanya sikit-sikit lapor, hanya.
Jangan begitu, yuk. Kita ngomongin yang akademis, kita ngomongin yang kajian-kajian yang historis. Kalau dibilang sebelum Muhammad jadi nabi, istrinya memang satu, yakni Khadijah. Itu memang fakta. Setelah jadi nabi, istrinya nambah. Apakah itu fitnah? Kan tidak. Ketimbang lapor polisi, ya dijawablah. Media sosial loh ini, orang-orang itu sekarang itu udah mikir, udah bebas orang berpikir. Dengan kau penjarakan seseorang, itu tidak membuat generasi-generasi muda itu mendapat jawaban. Yang mereka lihat justru malah agama yang tukang persekusi orang. Ada alasan orang murtad. Kenapa Anda murtad? Ya karena begini begitu. Jawablah. Masa sikit-sikit lapor polisi, sikit-sikit lapor. Ya silakan. Kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ya silakan Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini adalah seorang muslim, cuman dia ini percaya dengan Tuhan Yesus, tapi kok jadi masih muslim, ini loh yang saya heran. Ya silakan Pak Kalam. Ya, saya masih muslim. Muslim tapi percaya dengan Tuhan Yesus ya? Ya, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan benar-benar Tuhan berdasarkan istilah Rab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Tuhan. Ya. Malah terjemahan Al-Quran di Indonesia itu mendukung Yesus Tuhan. Betul. Kemudian saya kaitkan dengan Kyrios atau Kurios. Yesus itu Kurios. Yesus Kurios kalau dibawa ke perjanjian lama, Septuaginta itu lebih membuktikan lagi Yesus itu Tuhan, dia disembah. Tapi saya tetap membedakan dia bukan Bapa. Karena kalau Bapa itu bumi dan langit tidak memuatnya. Sedangkan kalau Tuhan itu duduk di bulatan bumi. Itu ada penjelasannya di perjanjian lama. Tuhan huruf besar duduk di bulatan bumi. Tuhan huruf besar inilah yang datang sebagai manusia. Itu. Jadi kalau Kyrios dengan Adonai memang disujuti. Kalau istilah Adon, ya istilah itu. Oke lah, baiklah Pak Kalam. Lalu mengenai isu-isu begini Pak Kalam, ada seseorang mengeluarkan statementnya begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Coba Pak Kalam, apakah statement itu merupakan fitnah? Ya tidak, bukan fitnah. Kenyataannya memang banyak istrinya Nabi Muhammad. Nah iya. Lalu kenapa dikatakan? Ada catatan lebih selusin, 13 bahkan. Lebih selusin. Ya. Seperti itu. Jadi menurut Anda Pak Kalam, dari umat Islam ini bukankah lebih baik menjawab ketimbang menjarain orang ini Pak Kalam? Kalau di zaman dulu, kalau ada orang seperti itu dia ajak debat saja, ndak pemerintah ndak menghukum orang seperti itu. Didebat oleh ulama. Terutama Imam Abu Hanifah itu debat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran maupun ajarannya Nabi Muhammad. Oke. Tidak ada di zaman dulu itu, di zaman Khalifah itu orang melapor, si Anu itu begini terus ditangkap. Ya, jadi makanya maksud saya begini Pak Kalam. Sekarang tapi ini umat kan Islam umat Islam waktu itu hanya pergi ke ulama, tolong Anda debat dengan orang itu. Begitu sistemnya dulu. Tidak ada melapor-lapor ke Khalifah. Khalifah ada orang nyeyel sama Nabi Muhammad terus ditangkap. Tidak ada. Oke. Malah orang Islam yang ditangkap, ulama yang ditangkap yang mengatakan
firman itu gaya rumah lu. Itu kan ajaran Kristen. Baik. Nggak Jadi boleh intinya di Pak Islam. Kalam yang saya maksudkan begini Pak Kalam. Di zaman yang modern ini, di zaman era internet ini, bukankah lebih baik membuktikan statement seseorang itu tidak tepat atau menjawab statement seseorang itu lebih baik ketimbang memenjarakan, betul? Iya. Iya. Jangan dipenjarakan tuh. Jangan dipenjarakan. Baiklah Pak Kalam, poinnya sudah dapat. Semoga banyak umat yang mau Ya. mencoba untuk meluruskan ini ya. Seperti itu Pak Kalam. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada yang lain Pak Kalam ya.